Hai guys, ini merupakan video pembelajaran mikro untuk matematika SMA dengan materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari yang cerah ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Cukup. Hari ini ada yang tidak hadir. Selamat. Oh, kenapa? Pilek. Kita doakan semoga selamat, cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di minggu berikutnya. Amin. Sebelum mulai materi hari ini, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis baik buku ataupun buku paketnya ya, bisa dibuka di halaman 155. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Tujuan pembelajarannya: 1. Melalui pembelajaran model Discovery Learning berbantuan LKS, siswa dapat menganalisis penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi berbantuan LKS, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Cakupan materi pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama ada sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, dulu kan teman-teman udah belajar sistem persamaan linear 2 variabel di SMP. Jadi masih sedikit inget lah ya cara penyelesaiannya. Kalau bentuk secara umum dari SPLTV itu ada AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dari bentuk umum ini variabelnya siapa aja? Ada X, Y, X, Y, sama Z. Untuk konstantanya berarti ada A, B, C, D ya. Oke. Metode dalam menentukan SPLTV itu ada 3. Yang pertama ada metode substitusi, kemudian ada metode eliminasi dan juga metode campuran. Perhatikan ilustrasi. Ada yang membacakan contoh ilustrasinya enggak? Silakan Mas Rian. Ya. Dalam olahraga basket ada 3 macam nilai yang dihasilkan: lempar bebas yang masuk bernilai 1, yang di dalam daerah bernilai 2, yang di luar daerah bernilai 3. Wijaya mencetak nilai 27 dalam sebuah pertandingan. Ia masukkan bola 16 kali ke dalam keranjang dengan 6 diantaranya berupa lemparan bebas. Tentukan berapa kali ia mencetak masing-masing angka. Oke, terima kasih Mas Rian. Nah, ini ada alternatif penyelesaian. Yang pertama kita harus menentukan variabel. Nah, di situ kan tadi ada beberapa lemparan. Kita misalkan lemparan bebas yang masuk bernilai 1 itu dengan X, lemparan dari dalam daerah bernilai 2 kita misalkan Y, kemudian lemparan dari luar daerah bernilai 3 kita misalkan dengan Z. Nah, langkah kedua kita menentukan model matematikanya. Wijaya mencetak nilai 27 dalam sebuah pertandingan. Berarti model matematikanya itu menjadi X plus 2Y plus 3Z sama dengan 27. Yang kedua, ia memasukkan bola 16 kali ke dalam keranjang. Memasukkan bola 16 kali ke dalam keranjang berarti X plus Y plus Z sama dengan 16. Kemudian peristiwa ketiga, 6 diantaranya berupa lemparan bebas. Lemparan bebas kan di sini X ya, berarti X sama dengan 6. Nah, akan membentuk sistem persamaan linear 3 variabel sama ya ini sebagai persamaan ke-1, ke-2 dan juga ketiga. Kemudian kita pilih metode untuk menyelesaikan SPLTV-nya dengan metode substitusi. Pertama kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua yang akan menghasilkan Y plus Z sama dengan 10. Kita coba bersama-sama ya. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. X
Y plus Z sama dengan 16. X-nya kita substitusikan ke persamaan kedua. Kita ganti menjadi 6 plus Y plus Z sama dengan 16. 6-nya pindah ruas menjadi 16 kurangi 6, 10. 10. Maka menghasilkan Y plus Z sama dengan 10. Kemudian substitusikan persamaan 3 ke persamaan 3 dan persamaan 4 ke persamaan 1 yang nantinya akan menghasilkan nilai Z. Persamaan 1 berarti kita pakai yang X plus 2Y plus 3Z sama dengan 27. X-nya berapa? 6. Oh, ini Y plus Z sama dengan 10 itu kita ganti ke nilai Y sama dengan menjadi 10 min Z. Kita jadiin Y sama dengan 10 min Z. Y-nya kita ganti 10 min Z plus 3Z sama dengan 27. 6 plus 2 kali 10 20. 2 dikali min Z min 2Z plus 3Z sama dengan 27. Kita hitung apa? Yang sejenis ya. Ya. Tambah 10 Dua. dikurangi 27 tambah 3Z. Nah. Ya, min 2Z plus 3Z plus Z sama dengan 27. Z sama dengan 1. Sekarang ketiga, substitusi nilai X dan Z ke persamaan 2. X plus Y plus Z sama dengan 16. X-nya tadi 6, Y-nya itu belum diketahui, Z-nya 1 sama dengan 16. Ini jadi 7 plus Y sama dengan 16. Y sama dengan 9. Oke. Yang keempat, kita tuliskan kesimpulan dari permasalahan. Jadi terdapat 6 lemparan bebas bernilai 1, 9 lemparan dari dalam daerah bernilai 2 angka, dan lemparan dari daerah bernilai 3 angka. Materi yang selanjutnya itu bagaimana menggambarkan grafik SPLTV. Dalam grafik, kita bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Yang kedua ada sistem persamaan linear dua variabel. Ciri-cirinya terdapat dua variabel, yaitu variabel apa? X dan Y. Lambang dari ketidaksama itu yang selain tanda sama dengan ya, ada ini sama ini. Kemudian yang ketiga itu berbentuk linear, berarti dia dengan pangkat tertingginya 1 dan itu sebuah garis lurus. Bentuk SPLDB bisa dilihat di sini ada 5 macam. Nah, cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya, pertidaksamaan 4x plus 3y min 12 lebih dari sama dengan 0, tentukan dp-nya. Pertama kita pindah variabel ke ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Berarti 4x plus 3y min 12 kita pindah ke sini jadi plus 12. Kemudian ubah tanda persamaan menjadi tanda sama dengan. Yang ketiga, tentukan titik potongnya. Kalau akan menggunakan sumbu X berarti Y sama dengan 0. Sebaliknya kalau menggunakan sumbu Y berarti X sama dengan 0, menghasilkan titik 3,0 dan 0,4. Nah, setelah itu bisa kita gambarkan ya di sini titik 3,0 dan 0,4. Nah, ini titik potongnya seperti itu dan menghasilkan sebuah garis lurus. Nah, untuk itu kita bisa menguji titik dengan ambil sembarang titik di dalam garis kiri dan substitusikan ke 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, kita misalkan ambil titik 2,0, itu kan hasilnya kalau disubstitusikan 8. Kalau misalnya 8 itu
lebih besar sama dengan 12 enggak? Lebih kecil. Kurang dari kan harusnya. Berarti kan dia salah. Ya. Jadi yang diarsir itu yang daerah kiri garis. Tuh. Nah, untuk perbedaan antara Kiri ini notasinya, server. itu kalau notasi yang ada sama dengannya itu garisnya lurus, maksudnya nggak terputus-putus. Kalau semisal tidak ada sama dengannya, maka garis yang terbentuk itu putus-putus. Ya selanjutnya kita ada Diskusi mandiri. buatkan untuk 4 kelompok ya. Diskusi mandiri. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, kelompok 1 silakan maju. Oke, untuk nomor 1 tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Dapat himpunan penyelesaiannya adalah 5, 3, dan 7. Apakah teman-teman jawabannya sama? Sama. Terima kasih untuk Mbak Anissa. Oke, setelah diskusi selesai, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini nggak? Bisa tunjuk tangan? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk. Saya tunjuk tangan. Saya angkat tangan. Ya Mbak Nanda, mungkin kesimpulan hari ini apa? Tadi belajar LCP sama SPLDV. Iya, benar. Ya, kalau misalnya SPLDV berarti nanti ada 2 variabel. Ya. Ada itu, Bu. Oh iya. Ada yang bisa menambahkan? Mungkin? Ya. Cukup. Cukup. Oke. Ikut tambahan sedikit ya. Tadi SPLDV kan kita belajar sistemnya. Kalau yang untuk SPLDV kita mencari daerah penyelesaiannya, gitu ya. Untuk tugas rumah nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal 5.1 pada buku paket matematika halaman 132 sampai 133. Nanti dikumpulkan di meja ibu ya. Oke. Oke, Bu. Siap, Bu. Untuk materi pertemuan selanjutnya kalian akan belajar menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan grafik SPLDV dan menggambarkan daerah penyelesaian. Dan untuk minggu depan kita ada kuis untuk materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Ya. Ada sedikit quotes sebelum saya menutup kelas hari ini. Ya. Jangan pernah lelah dalam belajar karena dunia mengelilingi orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi tetap semangat belajar dan Oh, jangan putus asa. Akhirnya Bismillah gitu aja ya. Siap. Oke, materinya cukup untuk hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mikro SMA. Thank you for watching and see you in the next video. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih.